He's a producer tag. Anak sing seragaman. Iya. Lagi iki ya. Saya juga pakai seragam ini. Nah, ini kan Seragam lapangan tapi. busana kita. Tapi yang kesini narasumbernya pakai seragam. Masih muda, Sudah. cantik. Iya. Oh, ini bagi saya siswa saya. Oh, masa? Iya. Kalau saya teman saya Oh jalan. iya. Ada teman. Iya. Sama tak Kang Mas? Iya, iya. Yang datang siapa? Namanya Dini Nikmatul Larasati. Oh, Larasati. Iya. Kayak lagunya Dewa itu loh. Nah ini, iya. Wah, Mbak Dini ya. Itu enak nggone layar iki rada beda. Ngejreng. Ngejreng layar. Enggak, Mbak Dini apa itu pekerjaannya apa? Profesinya? Kalau profesinya di Bank Mandiri itu divisinya di CSR. CSR. Jadi CSR itu lebih ke handling komplainnya nasabah sih. Iya, iya, iya. Itu. Itu yang komplain ke sana itu terkait banget atau terkait Mbak Dininya gitu loh. Terkait rekeningnya. Rekeningnya oh gitu. Rekeningnya Saya. enggak maksudnya rekeningnya Mbak Dini gitu. Oh bukan. Bukan, oh. Rekeningnya nasabah masing-masing. Oh gitu. CSR apa tadi? Customer Service Representative. Customer Service Representative. Kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh iya baik. Nah, sebelum menghadap ke CSR, ini ada yang menghadap dulu ini. Ya, jadi kan kita tes dulu ya. Oh iya. Ya. Sudah tahu tuh? Gak tahu. Oh, berarti Rati Kandani. Rati Ya. Sip. Tapi kan dibocorin dah ya. Bose orang. Bose orang. Ternyata nggak dikabari. Oke. Jadi Mbak Dini harus memilih salah satu dari dua kata. Oh iya. Cepat tanpa berpikir. Oh iya. Ini pas puasa lagi Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi rada ngeblank nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kita lagi buka. Nggak mungkin ngeblank ini. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena nggak dikomplain oh ya ini. Pilih kasih apa sayang. Kayak gitu tuh. Pilih aku atau dia? Ya kayak gitu lah. Wes gak bakal ngeblank. Oke. Yang pertama siap ya? Ya. Yang pertama kuat atau cepat? Kuat. Tugas atau perintah? Tugas. Ajar atau latih? Latih. Kisah atau cerita? Kisah. Dorong atau tarik? Tarik. Ayah atau ibu? Ayah. Setting atau acting? Setting. Percaya atau yakin? Percaya. Hambatan atau rintangan? Rintangan. Yang terakhir, titik atau garis? Garis. Garis. Tapi sebelum jawab kok selalu melirik ke sini gitu loh. Itu gimana itu? Gara-gara iki. Apa mau ki kan Jadi sebelum milih selalu melirik. Aku mau ki mlebu studio to Kang Mas. Ya. Nah, terus kan ya wis pernah ketemu ta ya. Nah kok ditakoni ta. Iki sapa? Kok aneh ya. Oh, iki nane pernah ketemu. Aku ya ora ngerti aku ya ngene ya. Memang di sini Mbak jangan kaget ya. Ada makhluk paling aneh ya ini. Iya. Di studio ini. Iya. Selamat datang di Cedik Geni. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. CSR balik lagi ke tadi ya. Iya. Customer Representatif. Ada yang ketuk-ketuk pintu tuh tuk. Nah, ke CSR terus ngapain gitu. Ngapain ini? Kalau ngapainnya tuh banyak sih. Ini manggilnya Pak Om. Om nggak apa-apa Om ya. Kalau saya Mas saja. Ya, Mas lah ya. Ini ngajak guyon ya. Biar nggak tegang-tegang. Dia tuh gak ngerasa tegang yo. Dia tegang kelihatannya. Ya. Aku gak tegang perler bose. Itu apa aja toh tugasnya apa? Jadi kalau CSR itu nanganinnya banyak sih Pak. Jadi nggak hanya ganti kartu, nggak hanya buka rekening, itu banyak. Jadi kayak misalkan nih nasabah setor tunai, terus uangnya udah masuk, tapi di rekeningnya nggak nambah saldo. Nah itu ke CSR. Atau nggak gitu waktu tarik tunai, tarik di ATM, uangnya nggak keluar, tapi di saldo udah kepotong. Nah itu ke CSR. Jadi untuk komplainnya itu bermacam-macam. Jadi kalau teller itu kan setor tunai, setor tarik bayar gitu kan. Kalau yang di CSR itu macam-macam. Saya dulu pernah bukan komplain sih, ya ke CSR tapi nggak ketemu jenengan ya.
Iya, saya dulu udah lama. Oh iya. Ternyata kartuku macet di dalam ATM mesin ya. Tertelan. Nah, ya itu salah juga satu. CS juga. Ya, betul. Lelek bengi Kalau malam Kalau kan malam misalnya kejadian. toh. Ya, Kartu ATM-nya ATM kelem, tertelan ya. tertelan gitu ya. Kan masa ya masih di situ. Nah, jadi kalau di CSR sendiri itu kan hanya melayani yang nasabah datang. Nah, tapi kalau misalkan nasabah yang khusus kayak di akhir layanan atau di malam hari itu bisa telepon call center lebih tepatnya. Jadi untuk minta bantuan untuk diblokir. Nah, tapi kalau sekarang nih karena kecanggihan teknologi ya Pak ya. Iya. Jadi di Livin tuh ada Saya enggak saya Oh itu nanti ya. Oke. Nanti Jadi saya. di M-Bankingnya Mandiri. Oke. langsung ke M-Bankingnya. Ya, jadi M-Banking sama Livin tuh sama. Nek namanya. Ranono, kano Nggak punya. mobile bankingan gitu. Nah, itu juga salah satu tugasnya CSR, bukan CSR aja sih, kayak semuanya itu mengedukasi bahwasanya M-Bankingnya itu Sebagai preventif gitu ya. sebagai apa ya, jalan supaya mempermudah. Jadi kalau ada case kayak gitu ya nggak perlu khawatir, nggak perlu telepon karena telepon kan butuh pulsa ya Pak ya. Nah sekarang kan kadang orang itu kan nggak pernah ngisi pulsa, Yeah. ngisinya kan paketan nih. Nah jadi jarang ada pulsa. Nah Datanya nggak pulsa tuh. Bukan. pulsa yang buat Beda, telepon iya. tuh. Data paketan, Ya, paketan data sama Ya. Pulsa. pulsa biasa itu loh. Nggak Ya pernah kan? isi pulsa masalah. Iya. Nah kalau di Kirain podo. nah kalau di call center itu kan harus ada pulsanya. Ya. Nah kalau pakai Livin blokirnya itu kan cukup pakai Otomatis ya. pakai data aja. Iya. Gitu. Makanya kita sebagai pegawai mandiri atau yang biasanya disebut mandirian. Mandirian. Gitu. Nah, mandirian. Betul, mandirian itu sebutan dari pegawainya Pegawai. mandiri. Nah kalau yang nabung? Nasabah, itu nasabah mandiri, sahabat mandiri. Oh sahabat. Berarti saya ini punya sahabat banyak. Selain Bank Mandiri, saya juga ada bank lain gitu loh. Berarti kalau umpamanya saya curhat selain keuangan bisa ya, sahabat kan? Tapi curhatnya jangan ini keuangan rumah tangga. Ya, itu Tapi bisa dikonsultasikan nggak? Monggo. Loh, kalau misalkan Bapak punya uang banyak, loh produknya mandiri banyak Pak yang bisa buat. Produknya apa wae? Oh banyak banget. Jadi kalau misalkan Bapak sama istri punya uang lebih gitu ya, bingung nih uangnya mau dimanain, investasiin. Apa wae? Jadi kalau ini melanjut ke Livin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. nggak Oke. apa-apa. Jadi di Nanti Livin itu ada fitur yang dimana Bapak bisa beli saham. di situ itu. Iya, di Livinnya. Jadi satu aplikasi udah bisa buat semuanya. Itu beli aja atau beli jual? Beli jual. Beli jual. Beli jual. Prosesnya juga cepet. Berarti saya main HP terus yo. Berarti itu saham untuk Bank Mandiri aja atau umum? Jadi swasta ada, mandiri ada. Gitu. Kalau misalkan beli saham di Mandiri juga bisa berarti? Gimana? Beli saham Bisa di Mandiri mandiri. Oh gitu? bisa. Bisa ya? Heeh. Jadi di situ nggak hanya reksadana, nggak hanya saham. Kalau misalkan nih ada kan pemerintah ini kan ada yang namanya investasi Ori kayak itu. obligasi. Nah Obligasi. itu di Livin bisa. Oh. Dan itu biasanya dapat informasi juga, Oke. dapat notif bahwasanya ori, misalkan nih ori sekian telah dibuka kayak gitu. Oke. Jadi ada notifikasinya. Oke. Gitu. Itu harus punya duit di situ ya. Di Mandiri. Iya. Iya dong. Itu masalahnya. Enggak biasanya kan ada toh. Duitku yang Ini saham-saham ki aplikasi ki ono Iya. tutorial atau demo. Dikasih nominasi dulu. Kalau saya enggak, masalahnya duit saya yang di Mandiri itu ya duit rumah tanggaku gitu loh. Kan ini ya Gak apa-apa digawe wae gak apa-apa. Ngono sampean KO ya rumah tangga KO. ini gimana negaranya ini nanti? Selain itu ada produk apa lagi yang menarik? Nah, kalau di Livin selain saham itu ada deposito. Nah, Deposito. Oke. deposito pun juga udah bisa. Ada perbedaan enggak dengan bank konvensional lainnya? Deposito Ya, mandiri. mungkin kalau di bank lain M-bankingnya nggak bisa untuk buka. Mungkin cuman bisa lihat atau inquiry. Hanya di Mandiri. Hanya di Mandiri bisa buka Buka deposito. deposito Minimal berapa? 1 juta. 1 juta boleh? 1 juta sudah bisa membuka deposito. Dan kalau deposito pasti berkembang ya? Pasti berkembang. Pasti berkembang. Gitu. Jaminannya apa?
Kalau untuk deposito yang pembukaan melalui Livin itu memang bedanya dengan kalau datang ke cabang langsung ya, Pak ya. Kalau datang ke cabang itu kan minimnya 10 juta. 10 juta nanti akan mendapatkan sertifikat atau yang dinamakan biliet giro. Oke. Nah, maaf, biliet deposito. Deposito. Ya. Giro. Aku kok eling-eling koncoku. Salah. Eling-eling koncoku. Kantor pos iki. Arep ngirim saka Kalimantan teko Jogja kae nganggo giro. Nek ngono biasa. Biasa. Bisa ono. Iya. Bukan itu ya? Bukan, Oke. biliet deposito. Deposito. Jadi sertifikatnya. Nah, tapi kalau lewat Livin itu nanti dapatnya sertifikat. Sertifikat. Satu aplikasi banyak produk di situ yang Banyak bisa. produk. Nah, sertifikat itu bisa digadaikan enggak itu? Gak bisa. Enggak bisa. Kalau bisa digadaikan wis nabung narik lagi. Yang masih ono kuwi terus apa Iya. maruk. Apa maruk? Dicari tabung dijaminkan. Nah, iya. Selain itu apa lagi? Deposito ada. Terus Nah kalau deposito tadi kan 1 juta, itu dapat ini berapa persen? Nah, Perkembangnya. kalau untuk bunga tenor itu sama. Jadi untuk pembukaan di cabang sama pembukaan di Livin itu sama. Jadi untuk tenornya tuh kan bisa milih tuh 1, 3, 6, 12 sama 24 Apa itu maksudnya? bulan. Jadi 1 sama 3 bulan itu bunganya 2,25%. Kalau untuk 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan itu 2,5. Dan yang di Livin sama. Bedanya hanya tadi minimal penempatan. Kalau yang di cabang minimnya 10 juta, kalau yang di Livinnya 1 juta. Gitu. Lebih murah itu sebenarnya. Tapi sebenarnya ada sasarannya siapa sih sebenarnya? Sasarannya siapa itu? sasarannya itu ya itu tadi Pak, orang-orang yang bingung duitnya mau dikemanain gitu. Jadi semua kalangan bisa. Jadi pebisnis, pedagang, semuanya bisa. Mahasiswa. Itu kalau yang bingung mau dikemanain. Iya. Nah, kita ini nyari kemana duitnya. Kita ke Mandiri kok. Oh iya. Kan pakai ATM Mandiri. Oh iya. Iya. Sahabat mandiri. Iya, berarti kan nyarinya ke Mandiri. Ya. Kalau nggak ketemu-ketemu ya nyari Mbak Dini gitu aja. Ada yang pernah punya masalah nggak dengan aplikasi Livin gitu? Mungkin kalau masalahnya sih kayak Face ID-nya. Oh, enggak kayak ini. Lebih ke itunya sih, tapi kalau kayak Identifikasi ya. Mbak ini kok sering itu ya ganti-ganti password ya kayak gitu sih, sering-seringnya kayak gitu, maksudnya minta ganti password Minta ganti. terus padahal barusan seminggu kemarin Mbak baru diganti kayak gitu. Itu kenapa itu? Iya. Itu biasanya Human error atau eh, sistem error? kadang-kadang itu ada nasabah tuh yang lupa masukkan 3 kali sandi itu kan udah harus minta diulangi lagi. Ya. Nah, itu saya juga nggak bisa mengklaim bahwa itu nasabah yang salah, bukan. Jadi kita juga harus mencari tahu ini salahnya kenapa ya. Kayak Ketika gitu. ada yang masalah dengan aplikasi, syaratnya apa aja untuk bisa mengembalikan aplikasi itu? Biasanya sih ya cukup bawa ATM sama KTP. KTP. Karena waktu untuk pendaftaran awal Suami ini enggak, enggak. Yang bersangkutan Pak RT, aja. enggak. Jadi ini pribadi. Iya. Pribadi. Gitu. Nggak satu keluarga juga sih Pak. Tapi cepet ya, Oh cepat. bisa ditangani. Ya? Oke, kalau yang tadi, yang apa? Saldo tadi, Yang gimana? ya katakanlah Saldo hilang. itu. Belum ternyata belum ya uangnya belum Iya, keluar. iya. Itu nanganinya gimana itu? Nah itu biasanya ada 3 pilihan. Nasabah itu bisa langsung datang ke cabang, bisa telepon dari 14.000 atau call centernya Bank Mandiri. Itu bayar. Oh bayar pulsa tadi. Ya, palsu pulsa ya, bukan data. Bukan data. Nah tapi kalau misalkan keberatan dengan adanya pulsa, sekarang nasabah itu bisa diarahkan ke email. Oh, email. Nah jadi saya sendiri pun itu lebih menyarankan untuk nasabah di luar sana kalau misalkan ada seperti itu larinya ke email aja. Karena apa? Karena kalau misalkan nih hari Minggu, hari libur, hari Sabtu itu kan bank tutup. Iya. Nah takutnya kan nasabahnya khawatir, aduh uangku gimana gini gitu kan. Langsung ke email di mandiricare@bankmandiri.co.id. Nah, di situ komplainnya semua bisa langsung ke Mandiri Care itu. Sama SLA-nya. SLA itu apa ya? Ibaratnya tuh kayak term waktu. Sistem lanjut. Waktu Ya, ada waktu. jangka waktunya berarti. Betul. Sampai berapa lama? Itu per
case beda-beda gitu. Jadi kayak setor tunai yang uangnya udah masuk tapi saldo nggak menambah, itu beda dengan tarik tunai, yang saldonya berkurang, uangnya nggak keluar. Oke. Jadi beda-beda. Sampai berapa ini waktunya kira-kira? Kurang lebihnya itu 6 harian. Oh 6 hari. Iya, 6 hari bisa Itu- masih bisa diurus ya? Itu maksimal. Maksimal. Jadi bisa lebih cepat. Gitu. Rata-rata. Rata-rata mungkin 3 hari udah balik saldonya. Oke. Banyak yang seperti itu kok. Gitu. Nggak perlu ini ya bukti apa-apa. Oh dan lain-lain. enggak. Kalau Rekaman yang CCTV ketelan tadi, ya. kalau yang ketelan tadi cukup diambil ini ya apa sama petugasnya ya? Kalau yang gimana? Yang ATM ATM yang kami. ketelan tadi. Oh, kalau yang ATM ketelan itu pasti nanti ketika ada penggantian uang di mesin ATM itu pasti akan dihancurkan, dimusnahkan. Ya. Gitu. Berarti nggak ada ganda ya? Nggak ada. Nggak mungkin Waktu ya. penggantian pun sama CS-nya itu pasti udah diblokir permanen. Ya. Karena satu rekening itu tidak bisa untuk 2 ATM. Oke. Tapi kalau satu ATM itu bisa untuk 2 rekening. Oh gitu. Ya. Itu hanya di Bank Mandiri? Saya Nggak tahu ya di iya. Bisa Satu ATM bisa dua rekening. Ya. Dia ini seneng nih. Kira rekeningmu. Oh, ini. Ya. Oke. Terus nanti kalau ini Oh, Dia pasti mau bikin ini. duitnya iki lho duitnya Jan. Yang satu pasti ada livingnya. Nah, sebentar. Balik ke living tadi. Untuk ke aplikasi living ini, apakah harus memiliki akun di Bank Mandiri? Atau sebenarnya silakan aja bikin living gitu. Nanti baru nabung gitu. Nah, jadi ini keunggulan juga buat Livin. Hanya di Livin bisa buka rekening tanpa harus datang ke cabang. Jadi buat calon nasabah yang di luar sana, kalau yang belum punya rekening, itu bisa buka rekening melalui Livin. Setorannya juga kecil, saldo mengendapnya juga kecil. Berarti nomor rekeningnya kita milih sendiri atau gimana itu? Oh enggak, otomatis. Otomatis ya? Dari Sama, sana ya? Saya lebih enak langsung ke CS aja langsung ketemu daripada Iya. kan Ya modusnya itu loh. tujuannya. Iya. Motif dan modus halus. Itu berarti mempermudah jenengan juga toh ada aplikasi itu. mempermudah. Jadi nanti untuk calon nasabah tadi yang pembukaannya melalui Livin itu pun juga ada 2 pilihan, 2 opsi. Oke. Kartunya mau dikirim ke rumah atau ambil di cabang terdekat. Nah, kalau yang ambil di cabang terdekat berarti ya ke saya. Ke Pilihan CS. yang ketiga harusnya. Dan itu pasti dapat buku rekening juga. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi Yang kalau di Livin. yang itu jenis tabungannya namanya tabungan online. Karena pendaftarnya melalui online. Online. Ya, tabungan online itu atau sering disebutnya Tap Now. Tap now. Oke. Ya, Tap Now itu hanya fasilitasnya mendapatkan kartu, nggak mendapatkan buku. Oh, Gitu. Saldo mengendapnya 25.000, setoran awalnya cukup 100.000. 100 ribu. Iya. Bunganya sama antara Livin sama rekening. Oh, kalau Livin itu kan cuma Aplikasi, fasilitas fasilitas. aplikasi, bukan rekeningnya. yang Nggak, maksudnya- online. Iya, rekening online, maksudnya. Rekening Rekening online online. tadi. Kalau rekening online itu pasti beda dengan yang rekening reguler. Iya. Betul. Bunganya Pasti- sama tapi. Enggak, jadi Oh, beda. pasti sekian persen tapi Lebih besar di yang reguler. reguler. Betul. Enggak, kan gini, ini simulasi aja. Wis iki pegawai bank ilang kabeh kok. Aplikasi. Nah, itu yang ditakutkan. Iya. Oh, bener toh. Padahal baru setahun. Baru setahun ya. Jenengan berapa tahun toh? Saya 1 tahun 3 bulan Oh. menjadi mandirian. Mandirian. Ya. Loh, saya berapa tahun jadi sahabat mandiri? Lama ya. 2004 ya. Sahabat mandiri. Neng ora diakoni. Dulu belum bersahabat. Iya kan Belum bersahabat. sahabat iya. Diakoni ora. Enggak gini simulasi. Kalau misalkan kita belum punya rekening ya, kita buka rekeningnya di Livin. Ya. Cara nabungnya gimana? Belum punya rekening. Cara ngisi Awal, Iya, setoran awalnya. iya. Nah, itu setoran awalnya itu bisa melalui transfer dari bank lain atau gitu. dari e-wallet. E-wallet. Ya. E-wallet. E-wallet kayak GoPay, ShopeePay, Dana, Dana, OVO. Nah, Bisa itu bisa dimasukkan ke situ, dimasukkan ke situ. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang nasabah yang milihnya diantar ke rumah, kartunya nggak akan dikirim kalau nggak diisi dulu. Meskipun Oke. sudah dipilih
pengirimannya untuk pengiriman itu. di rumah. Oke. Gitu. Jadi harus ada saldonya dulu, baru nanti diproses dikirim. Harusnya ada 3 pilihan. Gimana satunya? Satunya adalah bikin sendiri. Nyetak sendiri. Ini CSR termasuk ngurusin kartu kredit enggak? Sekarang kalau di Bank Mandiri dulu iya. Oh gitu. Cuman sekarang itu semuanya bisa, tapi kalau kayak handling komplainnya itu sekarang dipusatkan. Di pusat. Jadi untuk kartu kredit itu diarahkannya nanti by phone ke call center, gitu. Enggak ini. Tapi kalau untuk pendaftaran kartu kredit ya monggo. Ini konsultasi aja, konsultasi ya. Iya. Ini karena pengalaman. Sebenarnya kalau diminta bikin sih enggak sebenarnya. Cuman kita kan ditelepon terus kan. Oh iya. Ini pengalaman aja dari Jakarta ini ditelepon. Akhirnya dikirimlah kartu kredit itu. Oh. Dikirim kan kartu kredit. Terus itu nggak seaktifkan. Lama 5 tahun ini berarti persis 5 tahun ini nggak seaktifkan. Tiba-tiba ada di email tagihan. Nah itu gimana itu? Nah, jadi gini, kalau kantor pusat yang nelpon ke nasabah-nasabah itu berarti dirasa nasabah tersebut itu eligible. Oh. Gitu, eligible. Mampu ya. Oh, gitu. Eligible atau pantas untuk mendapatkan produk tersebut. Gitu, makanya dia ditawarkan oleh kantor pusat by phone bla 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 bla. Nah, kantor pusat tidak akan mengirimkan kalau tidak ada nasabah mengatakan Iya. ya. Sama yang ngomong iya. Iya atau tidak ini? Waktu saya ditelepon itu Ya. saya ngangguk loh. Kalau saya gini, ya. Iya. Iya tapi gini ya itu. Waduh. Apa ini? Orang ini. Ya, boy. Oh ini enggak ora. Iya. Sudah berapa? 1 tahun 3 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Dulu kuliah di Surabaya, Surabaya. di Stesia. Stesia. Ya. Jurusan apa dulu? Ambil S1 akuntansi. Oke. Ya. Jadi pegawai bank haruskah S1? Kalau untuk di Bank Mandiri sendiri itu membuka untuk lulusan SMA, S1, S2, S3, Oh, semuanya ya. ya semuanya. Saya nih S2 cuma umurnya ini. Sudah keluar saya. Ya. Jadi kalau untuk Bank Mandiri untuk penerimaan itu semua kalangan dari lulusan apapun. Jadi untuk di Bank Mandiri itu ada yang namanya Kria Mandiri itu seperti magang. Oh. Ya, jadi magang. Terus ada juga yang namanya banking staff, ada juga yang namanya ODP. Apa itu? Gitu. Kalau ODP itu semacam kayak MT gitu loh Pak. Jadi yang dia lulus tapi langsung. Oh, itu bosnya itu ya dari ODP. Ya. Kalau nggak salah, iya. Ya. Itu nanti bisa ke Jakarta ya. Ya betul. Nah, jadi dari 3 tahap, bukan 3 tahap ya, 3 peluang tadi. Jalur. Itu beda-beda kualifikasinya. Kalau di Ajeng tadi di mana? Saya di yang banking staff yang tengah-tengah. Oh, yang banking staff. Ya. Apa ini sudah jadi cita-cita sejak kecil? Jadi pegawai Kalau bank. dibilang cita-cita ini agak melengse. Jadi dulu cita-cita tuh di Polwan. Oh. Iya di Polwan, di Kowal. Jadi dulu tuh setelah dilulus Berarti SMA itu sempat daftar. Keluar. Oke. Polwan gagal. Terus Berapa kali? 1 kali, tapi di tahun yang sama daftar Kowal. Keluar. Gagal lagi. Terus akhirnya karena waktu itu memang sudah tidak ada pikiran untuk kuliah. Jadi kayak bingung, waduh aku kuliah di mana gitu. Masa aku langsung kerja gitu kan. Terus akhirnya konsultasi sama tante. Oke. Langsung ditanya, langsung ditembak. Kamu mau jadi perbankan atau perpajakan? Langsung digituin. Tante itu kerja di Berarti mana? masuknya di situ ternyata. Enggak. Ini misteri tantenya. Ya. Di farmasi. Farmasi. Iya. Beda banget. Itu pasti karena jaringan. Enggak. Nek jarine sing iki, nek sing jarine Sama yang tadi loh. Polwan sama Kowal itu juga jaringan. jaringan ya. Enggak nek sing jarine kayak tim produksi. Ini pasti ada yang menunggangi. Stikernya kamu semua. Ini ada pas menunggangi. Bukan menunggangi. Ada yang provokasi. Nah, iya. Gitu. Terus akhirnya kuliah. Akhirnya kuliah. Waktu itu diberitahu kalau kamu mau perbankan, fokusnya ya berarti di Perbanas gitu kan. Ini nggak apa-apa nyebut ya? Oh, enggak apa. Bebas. Bebas ya. Nyebut namanya juga enggak apa-apa. Ya. Padahal orang itu jenggu.
Ya gitu. Wis kan mau lho. Iya, jenenge. Masa ora ngerti jeneng. Ngerti. Iya. Terus gitu terus akhirnya maunya ya udah deh aku perpajakan tante gitu kan. Akhirnya di perpajakan dipilihlah Stesia. Stesia. Ya, Tapi gitu. kok nggak diperbajakan akhirnya? Nah itu saya juga nggak tahu rezekinya. Gitu. iya, iya. Info waktu masuk ke B Mandiri ada di mana itu? Oh jadi waktu itu lagi hopeless. Lagi Oh yang hopeless. tadi itu ya. Oh, Orang kan itu ya karena Ya, ya, jatuh ya, cintanya. ya, itu. Wes. Bukan karena putus cinta. Oh bukan. Bukan jatuh cinta. Oh berarti karena begini. Oh enggak juga. Jadi hopelessnya tuh karena udah COVID kan waktu itu lulusan saya tuh lulusan COVID Pak. Covid 2022. 2022 betul COVID terus banyak perusahaan tuh yang kayak ilegal gitu kan terus kayak Ilegal gimana Mas? ilegal tuh kayak apa ya jual apa ya Saham. saham-saham tuh apa sih trading gitu Trading, lah. ya, ya, Baik, ya. pialang Oh, pialang. banyak perusahaan yang buka tuh perusahaan pialangnya gitu loh. Pialang itu perusahaannya bikin piala itu loh. Di pialang Mas. Terus ternyata di Terus- pialang itu Enggak, Oh, enggak saya sampai. enggak daftar. Oke. Makanya kan bingung, aduh masa aku lulusan harus nunggu lama lagi gitu kan. Kayak hopeless, putus asa gitu kan. Kok ya alhamdulillahnya waktu itu di job fair itu ada pengumuman. Di Surabaya itu. Ya ada job fair pembukaan pelowongan kerja di bank-bank banyak semua. Dan dulu salah satunya juga enggak Bank Mandiri aja sih yang Oke. saya masukkan. Masukin. Ada berapa itu? Banyak. 10? Oh enggak. Banknya cuman 1, 2, 3 Tiga bank. Satu swasta, 2-nya BUMN. Oke. Salah satunya dari Mandiri. Mandiri. Terus yang barengan itu yang Mandiri sama yang swasta ini. Bareng Sama-sama banknya. sama-sama bank. Ini kalau bahas perbankan ya Pak. Iya, iya. Ini sama-sama banknya. Ini saya daftarnya 3. Terus yang masuk itu Sini. 2. Oh masuk dulu. Iya, cuman waktu itu pilihannya memang yang swasta ini masih magang, tapi penempatannya di Surabaya. Surabaya. Oh. Kalau yang ini statusnya sudah PKWT, sudah itu apa? PKWT itu yang pegawai Paruh kontrak. waktu. Ah. Iya, bukan paruh waktu. Oh bukan Marwan. Yang Iya, kontrak itu. Terus tapi harus bersedia ditempatkan di cabang yang membutuhkan. Manapun. Ya. Oke, ya. Nah waktu itu konsultasi lah sama orang tua, udah nggak apa-apa ambil yang PKWT. PKWT aja. Akhirnya di Tuban ini langsung. Akhirnya ambil mandiri, Langsung terus di Tuban. penempatan awal langsung di Tuban. Gitu. Soalnya aku kiperan dulu. Konco kan Mas. Baik iki koncone sama. Ora ya. Cewek karo. Cewek karo. Sijine biasa. Mandiri, sijine BNI. Kan ora iso mlebu. Sing dek kene kae ora. Oh, ora tak kira. Oh, iya iya. Kuwi karo-karone kuwi ya perkara putus kuwi. Ngono lho. Jadi masuk itu perkara ini Putus kontrak Mas Dek. putus cinta Ya putus kontrak dengan cowoknya. cowoknya. Akhirnya pelampiasan iso mergawe to. Wah, asik berarti. Wah, mangkane iku Jadi kan inspirasi ini. Iya. Iya. Wedok loro. Iya. Bojonegoro sijine Gresik. Ya terus nek sing wedok kan putus kontrak, putus cinta masuk pekerjaan. Lah yang cowoknya Ambo. Ora Bambung. sembuh lah. Itu ya terjadi sama jenengan. Oh enggak. Oh, enggak, Alhamdulillah. Iya. Itu bagaimana? apanya? Ada pertanyaan lagi Panda? Aku sih bingung tak apa. Tapi yang Kalau saya pertanyaan saya tadi yang kartu kredit tadi loh. Oh, kartu kredit. Tagihan tuh harus dibayar atau gimana gitu. Oh iya itu belum terjawab. Iya. Jadi kalau memang belum pernah diaktifasi, sebetulnya waktu di call centernya itu bisa mengajukan untuk dihapuskan. Gitu. Nanti bikin surat form kayak keringanan biaya karena Itu tidak pernah diaktifasi. Sampai sekarang enggak pernah ini tak urus itu. Oh, Enggak pernah tak urus. oh gitu. Iya. Nah itu loh kartunya kemana juga saya lupa di mana naruhnya. Iya. Oh, soalnya nanti pun kalau mau ditanyakan ke call centernya pasti ditanyakan nomor kartunya. Iya. kuwi bang apa tuh?
Sama. Nggak perlu saya sebut namanya. Iya. Sama. Saya kan sahabatnya. Gak, sampean muni sama itu aku tukang produksi ini kayak melu guyu. Apa deh kasus podo gitu. Kasusnya podo gitu jangan-jangan. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, sebelum kita berpisah, ada waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan 30 menit. ya Allah, 30 detik ya Allah. Ya bisa buka gitu. Iya. 50 ya? 60. 1 menit. Untuk apa ini ceritanya? Closing statement. Closing statement. Untuk motivasi lah. Motivasi lah. Oke. Kamera Anak-anak muda yang putus cinta, bukan ya? Kamera yang di sana. Ini. Ya. Buat generasi milenial, Gen Z, Gen Z yang hopeless atas masa depannya, kalau berdoa itu harus detail. Jadi maunya kemana, minta gajinya seberapa, terus penempatan sebagai apa, ucapin. Wallahu alam, saya terkabul. Oke, amin. Oh, pengalaman dia berbagi soal spiritualitas. Ya. Terus masalahnya begini. Iya. Ya Tuhan, mbak aku dimenang ke lotre. Itu gimana? Bayangno nek iki sing kabeh akeh sing kaya ngene iki ya to, pegawai bank wae. Wakeh masuk kabeh. Budak gitu. Terus yang tadi loh, dimenang ke lotre, caranya gimana bisa menang? Ya. Ya beli dulu lotrenya. Oh, iya. Kalau nggak beli yo, piye? Iya. Oke. Betul. Sampai sing closing iki. Mbak Dini aja, Mbak Dini closing ya. Super. Baik, demikian Dimas Jajak dan Netralis kita ngobrol-ngobrol terkait dengan perbankan. Ada aplikasi Livin yang bisa Anda download di App Store atau App Store ya? Play Store. Play Store. Di mana di sana banyak sekali benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh calon maupun nasabah Atau sahabat Mandiri. Saya Denny Sumirat dan Rekan. Kita undur diri terlebih dahulu. Tetap pantengin podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa.